Perkenalkan, nama saya Ilham Faino dan saya masih duduk di bangku SMA, lebih tepatnya di SMA 5 Kota Tasikmalaya. Selamat datang di Daily Vlog saya. Daily Vlog yang begitu sederhana, yang dibuat oleh orang yang biasa dan isi kontennya juga biasa-biasa saja. Ini bukan sebuah konten yang menceritakan sebuah produktivitas dari seorang siswa yang begitu berambisi. Ini bukan juga sebuah konten untuk memotivasi banyak orang di luar sana. Saya kali ini hanya akan menceritakan keseharian di mana saya membuat jurnal selama 30 hari. Dan ya, untuk itu saya melakukan challenge. Nama challenge-nya adalah 30 Days Writing Challenge. Dan di hari ke-30 saya menulis tentang inti dari sebuah kenangan. Di bulan Agustus kemarin benar-benar menjadi bulan yang penuh akan kenangan, penuh akan memori. Dan saya bisa mengingat semua hal itu. Itu semua berkat saya melakukan challenge bersama teman saya, di mana kami menulis di setiap harinya menceritakan tentang keseharian kami, tentang apa yang kami pikirkan, tentang apa yang kami rasakan, dan tentang apa yang kami resahkan juga. Ya, seperti yang saya tadi sebutkan, itu adalah challenge 30 Days Writing Challenge. Kami melakukan itu dengan landasan untuk bisa melakukan hal-hal positif di setiap harinya. Dan kami juga menantang diri kami sendiri gitu, untuk berkomitmen selama 30 hari tanpa berhenti menulis di setiap harinya. Namun, itu bukan alasan utama saya untuk melakukan challenge itu. Ada yang lebih penting dari itu. Kita bisa aja ingat apa yang kita lihat, tapi lupa dengan apa yang kita dengar. Kita bisa aja ingat apa yang kita dengar, tapi lupa sama apa yang kita lihat. Kita bisa aja ingat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi lupa sama apa yang kita rasain. Untuk itu memori, supaya nggak rapuh, supaya kuat, dia harus dikasih bentuk, Pak. Serapu itulah memori kita. Begitu terbatasnya kita akan mengingat suatu hal yang sudah terjadi di masa lalu, di dalam ruang yang tak terbatas. Semua itu berkat beliau, saya bisa melakukan semua ini. Melakukan untuk menulis di setiap harinya dengan alasan jika suatu saat saya ingin mengingat masa lalu, tulisan-tulisan saya yang akan menjadi jembatan untuk bernostalgia. Dan beliau juga yang menyadarkan saya akan betapa pentingnya sebuah memori diberi fondasi yang kokoh. Semua ingatan yang kita punya, semua kenangan yang kita punya, itu semua samar-samar. Kita tidak bisa mengingat semua hal yang sudah terjadi di masa lalu. Saya begitu bersyukur memiliki seorang ayah yang begitu mempedulikan akan sebuah makna hidup, di mana beliau selalu memotret seluruh aktivitas yang terjadi di dalam kehidupan saya, dan sampai di mana Tuhan yang begitu amat mencintainya datang menjemput untuk kembali ke dalam pelukannya. 9 Mei 2021 beliau meninggalkan saya. Namun
ketika saya merasakan rindu terhadap kehadirannya, saya hanya bisa melihat lembaran-lembaran foto yang beliau abadikan di potongan-potongan kehidupannya. Saya sedih, benar-benar saya merasa sedih. Ketika saya melihat lembaran-lembaran foto itu, saya hanya ingat dengan apa yang ada di dalam foto itu gitu. Apa yang dipotret di foto itu. Namun saya tidak bisa mengingat seluruh aspek yang ada di dalam foto itu. Saya tidak tahu apa yang saya lihat pada saat itu. Saya tidak tahu apa yang saya dengar pada saat itu. Dan saya kembali tidak tahu atas apa yang saya rasakan pada saat itu. Kenangan itu tidak berfisik, tak bisa kita raba, tak bisa kita rasakan. Semua kenangan yang sudah terjadi, semuanya tersimpan di dalam kepala. Namun, dengan keterbatasan kita akan mengingat sebuah kenangan, kita tidak sadar bahwa ada bom waktu di dalam kepala kita dan tak bisa sama sekali kita hentikan dan tak tahu kapan akan meledaknya. Sebuah memori-memori yang sudah tersimpan rapih di dalam kepala kita, boom, berantakan, dan semua kenangan tak memiliki wujudnya kembali. Dan itu benar-benar membuat saya bertekad untuk menulis di setiap harinya, memotret hal apapun, mengambil video di dalam keadaan apapun. Saya yakin semua hal yang saya lakukan pada saat ini akan menjadi hadiah untuk diri saya di masa depan. Dan itu bahkan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Dan lewat tulisan yang saya tulis, foto yang saya potret, video yang saya ambil, jika suatu saat saya tidak diberi umur panjang dan mungkin beberapa orang terdekat saya akan merasa rindu terhadap saya, semua itulah yang akan menjadi obat rindu mereka. Itu sih yang saya harapkan. Terima kasih sudah mendengarkan jurnal hari ini, dan sampai jumpa. Sukses selalu untuk kalian semua. Ciao.